Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-132. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, akhirnya Empu Sodo sampai pula di muka rumah yang berada di tengah-tengah halaman yang cukup luas. Rumah itu tidak terlampau besar, tidak terlampau baik, dan bahkan rumah itu adalah rumah yang sederhana. Tak banyak orang yang tahu siapakah yang tinggal di dalam rumah itu. Tetapi bagi mereka yang mengetahuinya, maka rumah itu merupakan rumah yang angker, bahkan menyeramkan. Rumah yang halamannya terlampau rimbun, rumah yang pintu-pintunya jarang-jarang terbuka, hampir tak pernah tampak seorang dua orang berada di halamannya. Apalagi suara anak-anak yang tertawa dan berteriak-teriak dalam sebuah permainan yang gembira. Rumah itu seakan-akan diliputi oleh sebuah rahasia yang gelap. Tetapi di dalam rumah itu tertimbun berkeping-keping emas, bergumpal-gumpal intan dan berlian, bahkan berbagai macam barang-barang berharga lainnya. Tetapi ketika tangan Empu Sodo telah terayun untuk mengetuk pintunya, ia menjadi ragu-ragu. Apakah tidak ada bahaya yang sedang menunggunya di dalam rumah itu? Mungkin orang-orang Witantra, bahkan mungkin Panji Bojong Santi sendiri, atau mungkin pula Wongsa Rimpat atau Kepu Sindet, atau bahkan kedua-duanya, atau Empu Gandring ataukah Empu Purwa. Sekali lagi Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Alangkah gelisah perjalanan hidupnya. Meskipun umurnya telah hampir sampai 2/3 abad, tetapi ia masih belum juga menemukan sesuatu. Bahkan sama sekali terjauh dari ketentraman dan kedamaian hati. Alangkah banyak lawan-lawannya. Orang yang paling jahat seperti Kepu Sindet dan Wongsa Rimpat sampai orang yang cukup mengendap seperti Empu Purwa. Dan ini adalah buah yang harus dipetiknya dari benih yang pernah ditaburkannya. Karena itu maka Empu Sodo mengurungkan niatnya. Perlahan ia berjalan bertelekan tongkatnya menyusur sisi rumahnya dengan hati-hati. Ia ingin melihat ke belakang di mana beberapa orang-orangnya berada. Ia harus bertemu dengan salah seorang dari mereka untuk mendapat keyakinan bahwa ia dapat memasuki rumahnya dengan aman. Di sebuah bilik yang sempit, Empu Sodo masih melihat sebuah pelita yang menyala. Dengan hati-hati maka didekatinya bilik itu. Ketajaman telinganya mendengar bahwa di dalam bilik itu seseorang sedang tidur nyenyak. Empu Sodo tahu benar bahwa bilik itu adalah bilik salah seorang pelayannya. Dengan hati yang berdebar-debar perlahan-lahan diketuknya dinding bilik itu, tepat pada arah kepala pelayan itu tidur. Dengan gugup pelayan itu bangun, ia mendengar seseorang berada di luar biliknya. Karena itu maka perlahan-lahan ia bertanya, "Siapa?" "Aku, Empu Sodo." "Oh, apakah empu yang berada di luar itu?" Terdengar pelayan itu bertanya lebih keras. Sesaat keadaan menjadi sunyi. Empu Sodo yang sedang dibakar oleh keraguan-raguan dan prasangka tidak segera menjawab. Tetapi ketika ia mendengar suara itu kembali bertanya, "Empu, adakah empu yang datang itu?"
Maka ia menjadi yakin bahwa suara itu benar-benar suara pelayannya. Perlahan-lahan Empu Sodo pun kemudian menjawab, "Iya, aku Empu Sodo." Kini Empu Sodo mendengar orang itu bangun dengan tergesa-gesa, bahkan kemudian kakinya telah menendang sebuah mangkuk tanah dan hampir-hampir pula tangannya menyentuh pelita di tiang. Dengan tergopoh-gopoh pula orang itu membuka pintu sambil bertanya, "Empu, kenapa Empu datang lewat pintu belakang?" Empu Sodo tidak segera menjawab. Kembali ia menjadi curiga. "Siapakah yang berada di dalam?" bertanya Empu Sodo itu. Pelayannya itu pun menggeleng. "Tidak ada, Empu, kecuali seorang juru panebah yang menunggui ruang dalam sambil mengharap-harap Empu segera datang kembali." "Hanya satu orang?" Pelayan itu pun menjadi bingung, tetapi kemudian ia menjawab, "Tidak, Empu, ada 2 orang yang berada di ruang dalam." "Nah, kenapa aku berkata hanya seorang?" "Aku lupa, Kiai." "Siapakah yang seorang itu? Bojong Santi, Empu Gandring atau siapa?" Pelayannya semakin heran. Ia belum mengenal nama-nama itu sama sekali. Siapakah yang kau sembunyikan di rumah itu untuk menanti aku? Kebu Sindet atau Wong Sarimpat?" Pelayan itu menjadi semakin bingung. Nama-nama yang disebut oleh Empu Sodo benar-benar membingungkan. Pelayan itu telah mengenal beberapa orang murid-murid Empu Sodo yang terdekat, tetapi nama-nama itu tidak pernah disebutnya. "Siapa?" bentak Empu Sodo. "Sumekar, murid Empu yang Empu tugaskan untuk menjaga rumah ini." Oh, Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Terasa perasaan aneh berdesir di dadanya. Ternyata anak yang berada di dalam rumah itu adalah Sumekar. "Kenapa tidak kau katakan sejak tadi?" bertanya Empu Sodo. "Aku terlupa, Kiai," jawab pelayan itu. Empu Sodo menjadi malu sendiri. Seandainya pelayannya itu berani menatap wajah orang tua itu di dalam terang, maka akan tampaklah bahwa muka yang telah mulai berkerut-merut oleh garis-garis umur itu menjadi kemerah-merahan. "Alangkah cemasnya hati ini," desis Empu Sodo itu di dalam hatinya. "Betapa gelisah dan goyahnya hidupku. Sama sekali tidak ada ketentraman dan kedamaian." Tiba-tiba Empu Sodo tersentak ketika ia mendengar gerit perlahan-lahan di sampingnya. Dengan tanpa dikehendakinya sendiri, tiba-tiba orang tua itu telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi kembali dadanya berdesir ketika ia melihat seorang anak muda yang keluar dari pintu rumah itu. Sumekar. Oh, sekali lagi Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. "Kau Sumekar?" "Ya, Empu. Aku mendengar suara Empu bercakap-cakap. Mula-mula aku sangka orang lain. Empu Sodo biasanya tidak melalui pintu ini." Iya, sahut Empu Sodo tergagap-gagap. "Marilah Empu, silakanlah." "Kau sendiri?" bertanya Empu Sodo. "Iya," sahut Sumekar. Empu Sodo pun kemudian dengan hati-hati memasuki rumahnya. Rumah yang telah berpuluh tahun ditempatinya. Tetapi kini rasa-rasanya ia sedang memasuki sebuah goa rahasia yang penuh dengan bahaya yang sedang menantinya. Tetapi akhirnya Empu Sodo mengenali tempat itu kembali. Perlahan-lahan kekhawatirannya pun menjadi surut. Ia mengenal setiap pintu.
tiang dan bahkan setiap jelujur kayu yang ada di dalam ruangan itu. Lampu minyak yang menggapai-gapai, ditelundak yang melekat pada Sokoguru, sebuah amben yang besar di sebuah sisi, dan disekat oleh sebuah dinding adalah bilik yang khusus dibuat untuknya, untuk menyimpan sebagian dari kekayaannya. Tak seorang pun masuk ke dalam bilik itu. "Tidak, Empu," sahut Sumekar. "Kau?" "Iya, kadang-kadang untuk membawa para pelayan membersihkannya." Empu Sodo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya kembali, "Di mana orang-orang yang lain?" "Di luar, Empu. 2 orang selalu tidur di atas gedokan kuda." Empu Sodo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejak ia belum berangkat bersama kuda Sempana, 2 orang muridnya yang masih belum terlalu baik selalu tidur di atas kandang kuda. Belum lagi Empu Sodo sempat beristirahat, terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Terontong-terontong terbayang pada lubang-lubang dinding cahaya fajar yang menjadi semakin terang. Empu Sodo menggeliat sambil menyeringai, tubuhnya masih terasa sakit-sakit. "Siapakah yang datang ke rumah ini sepeninggalku untuk mencari aku?" Sumekar mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat-ingat, tetapi kemudian ia menjawab, "Tidak ada, Empu." "Tidak ada?" Jawaban itu tidak meyakinkannya. "Tidak, Empu." "Prajurit-prajurit Tumapel?" Sumekar menggeleng. "Tidak, Empu." "Orang-orang yang liar, seliar orang-orang hutan?" Kembali Sumekar mengerutkan keningnya. Kemudian kembali ia menjawab, "Tidak, Empu." Empu Sodo terdiam sejenak, tetapi ia tidak yakin akan kebenaran kata-kata Sumekar itu. Mungkin Sumekar tidak ada di rumah waktu itu, atau mungkin anak itu sudah tidak ingat lagi. Tetapi apabila yang datang Witantra dengan pasukannya, maka mustahil bahwa Sumekar tidak tahu atau melupakannya. Jadi tidak ada seorang pun yang datang. "Maksudku, tidak ada yang datang untuk suatu keperluan yang khusus, Empu. Mungkin ada juga 1-2 orang yang bertanya tentang Empu, tetapi mereka agaknya tidak mempunyai persoalan yang penting." Empu Sodo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba alisnya berkerut. "Coba katakan, apakah kau masih ingat yang 1-2 orang itu?" "Aku tidak memperhatikannya, Empu, sebab mereka agaknya juga tidak menganggap penting." "Ya, mungkin. Tetapi siapa saja seingatmu?" Sumekar mengingat-ingat sejenak. Kemudian katanya, "Yang aku ingat, Empu, Saduki pernah datang kemari." "Persetan dengan orang itu, apa keperluannya?" "Istrinya ngidam, Empu. Istrinya itu ingin sekali makan jeruk yang sedang berbuah di halaman depan." "Cukup, cukup tentang orang gila itu." Sumekar terdiam. "Yang lain?" Sumekar mencoba mengingat-ingat. Ada juga 1-2 orang yang menanyakan gurunya saat itu. Tetapi mereka pada umumnya adalah orang-orang yang sering datang untuk mengadakan jual beli dan tukar-menukar barang-barang. Tetapi tiba-tiba Sumekar itu ingat bahwa pernah datang seseorang yang belum pernah dilihatnya. Tetapi agaknya orang itu pun tidak mempunyai keperluan yang penting. Mungkin orang itu sahabat Empu Sodo, atau mungkin salah seorang keluarganya. Meskipun demikian, Sumekar itu pun berkata, "Empu, ada aku ingat seseorang yang belum pernah aku kenal, kecuali para pedagang yang ingin berjual beli dan tukar menukar seperti yang sering terjadi.
maka pernah datang seorang yang usianya sebaya dengan Empu. Empu Soto mengerutkan keningnya. Siapa? Tetapi orang itu tidak mempunyai apapun. Ia hanya sekedar ingin berkunjung kepada Empu Soto. Mungkin ia sahabat Empu yang sudah agak lama tidak bertemu. Iya, siapa? Orang itu tidak menyebut namanya. Kau katakanlah ciri-cirinya. Orang itu agak tinggi, kurus. Ada berpuluh-puluh orang yang tinggi kurus di dunia ini. Sumekar mengerutkan keningnya, tetapi tiba-tiba ia berkata, orang itu membawa sebuah kasa yang dibuatnya dari kulit harimau. Kasa itu telah menarik perhatianku saat itu. Hei! Empu Soto itu terkejut bukan buatan, sehingga dengan serta-merta ia tegak berdiri seperti sebuah tonggak yang kokoh. Orang itu membawa kasa dari kulit harimau. Sumekar pun terkejut bukan buatan, bukan karena kasa yang dibuat dari kulit harimau itu, tetapi justru karena sikap gurunya. Ya, sahutnya terbata-bata. Alangkah bodohnya kau, jauh lebih bodoh dari orang yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elo itu. Orang yang membawa kasa dari kulit harimau itu bernama Panji Bojong Santi. Oh, Sumekar mengangguk-angguk. Aku belum tahu, Empu. Empu belum pernah memberitahukan kepadaku. Aku menyesal bahwa aku tidak mempersilahkannya untuk menunggu Empu atau menanyakan di manakah rumahnya, sehingga aku akan dapat memberitahukan bahwa Empu telah kembali. Gila kau! Empu Soto itu hampir berteriak. Jangan kau suruh ia masuk rumah ini, apalagi menunggu aku pulang. Kini ia tidak boleh mendengar bahwa Empu Soto telah berada di padepokannya kembali. Kau dengar? Sumekar menjadi bertambah bingung. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menanggapi kata-kata gurunya. Bahkan sedemikian bingungnya sehingga tanpa disadari ia berkata, orang itu baik, guru, ramah dan menyenangkan. Oh, Sumekar. Tiba-tiba Empu Soto menekan dadanya yang masih terasa sakit. Alangkah bodohnya kau, Panji Bojong Santi. Bagiku jauh lebih berbahaya dari sepasukan prajurit Tumapel. Meskipun dari kesatuan pengawal aku yang dipimpin oleh Witantra itu sekalipun. Ternyata orang itu benar-benar licin seperti iblis. Yang mencari aku kemari bukan sepasukan prajurit, tetapi seorang Panji Bojong Santi. Kini Sumekar benar-benar terbungkam. Ia tahu kemungkinan-kemungkinan yang demikian, bahwa suatu ketika gurunya akan dicari oleh sepasukan prajurit karena berbagai macam persoalan. Mungkin soal barang-barang yang diambilnya dari orang lain, meskipun tidak dengan tangannya sendiri. Mungkin soal-soal lain yang serupa dengan kejahatan, meskipun salah seorang murid Empu Soto itu adalah seorang pelayan dalam Aku Tunggul Ametung yang cukup dekat. Kuda sempana, namun agaknya ada sesuatu yang tidak wajar pada muridnya yang seorang itu. Empu Soto itu pun kemudian terduduk di amben bambu. Terasa dadanya menjadi bertambah pedih. Oh, desanya. Untunglah orang itu tidak kembali. Ingat, tak seorang pun boleh tahu bahwa Empu Soto telah berada di padepokannya. Aku harus menyembuhkan segenap luka-lukaku. Sesudah itu, ayo, siapakah yang akan datang menemui aku? Panji Bojong Santi, Empu Gandring, Empu Purwa, Kebu Sindet atau Wong Sarimpat? Empu Soto terdiam, tetapi kata-katanya itu telah mendebarkan jantungnya. Bahkan ia berdesah di dalam hati.
Alangkah banyak musuh yang harus aku hadapi. Sebenarnya Empu Sodo tidak sedang dilanda oleh kecemasan dan ketakutan. Sebagai seorang yang telah memilih jalan hidupnya di dalam lingkungan para sakti, maka apa yang dihadapinya itu sama sekali tidak mengejutkannya, apalagi menakutkannya. Nama-nama yang pernah disebutnya tidak akan mampu membuatnya berkecil hati apabila ia harus menghadapi bahaya yang betapapun besarnya. Maka yang dilakukannya adalah mencari jalan untuk melawan bahaya itu. Tetapi kali ini ada perasaan yang asing di dalam dirinya, perasaan yang selama ini belum pernah dikenalnya. Meskipun ia sama sekali tidak merasa takut, namun perasaan asing itulah yang kini mendorongnya pada suatu keadaan yang asing pula baginya. Tiba-tiba Empu Sodo itu tanpa dikehendakinya mencoba menilai dirinya. Ia melihat orang lain seperti Bojong Santi, Empu Purwa, Empu Gandring dan beberapa orang lain. Kenapa mereka dapat hidup tentram dan damai? Seakan-akan mereka tidak diamuk oleh kegelisahan dunia. Meskipun sekali-sekali mereka harus juga berkelahi, tetapi mereka merasa berdiri di atas landasan yang mantap. Mereka berkelahi dan menghadapi lawan-lawannya dengan terbuka untuk kepentingan yang terbuka pula. Tanpa sesadarnya orang tua itu berdiri dan melangkah ke dalam biliknya. Dilihatnya sebuah peti terletak di sudut ruang itu, diikat dengan kuatnya. Tetapi sebenarnya tidak di dalam peti itulah kekayaan Empu Sodo yang sebenarnya. Ia menyimpan peti-peti di tempat yang dirahasiakannya. Satu di antara peti-peti itu dibuatnya dari kayu cendana, peti yang tidak pernah terpisah dari samping pembaringannya. Tetapi peti itu berada di dalam dinding yang sebenarnya berlapis. Sedang di dalam peti yang terikat itu disimpannya beberapa macam benda yang kurang berharga dari benda-benda yang telah disembunyikannya. Melihat benda itu terasa dada Empu Sodo berdesir. Ia tahu benar bahwa di belakang peti yang terikat itu, di belakang dinding yang berlapis itu, ia mempunyai kekayaan yang luar biasa banyaknya. Tetapi apakah artinya kekayaan itu baginya? Empu Sodo terhenyak dalam suatu keadaan yang membingungkannya. Ternyata kekayaan yang tidak terhitung itu tidak dapat memberinya kedamaian. Kekayaan yang diterimanya dengan menjual ilmunya dengan harga yang cukup mahal, tanpa menghiraukan akibat daripadanya, tanpa mengingat apakah yang akan dilakukan oleh murid-muridnya itu kelak. Perlahan-lahan Empu Sodo duduk di amben pembaringannya. Kini dadanya benar-benar bergolak. Apakah sebenarnya arti kekayaan itu baginya? Kekayaan itu tidak memberinya kenikmatan jasmaniah. Rumahnya bukan rumah yang seindah istana. Ia tidak membiarkan dirinya makan dan minum sepuas-puas hatinya. Ia tidak berbuat sesuatu dengan kekayaannya itu. Belum pernah ia mempunyai seperti kini. Ia heran sendiri. Buat apa sebenarnya ia menyimpan kekayaan itu? Buat apa? Dibiarkannya dirinya terlunta-lunta, makan hanya sekedar untuk memelihara tubuhnya, pakaian hanya sekedar selembar kain. Kekayaan yang dikumpulkannya, bahkan kadang-kadang dengan bertaruh nyawa itu sama sekali tidak berarti baginya, tidak memberinya kenikmatan jasmaniah, apalagi nilai ruhaniah, nilai-nilai pengabdian dan kebaktian, pengabdian kepada sesama dan kepada kemanusiaan, serta kebaktian yang bulat kepada Maha Penciptanya. Tidak, sama sekali tidak.
Bahkan nilai-nilai itu telah seringkali dikorbankannya untuk mendapatkan kekayaan duniawi yang tidak bermanfaat justru bagi keduniawiannya, apalagi kerohaniannya. Empu Soto masih melihat lewat lubang pintunya yang masih terbuka. Sumekar duduk termenung di luar biliknya. Seorang pelayannya yang terbangun itu pun duduk pula sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia sama sekali tidak mengetahui sesuatu, apalagi pelayan itu. Sumekar pun menjadi bingung melihat sikap gurunya. Namun Sumekar itu dapat merasakan bahwa terjadi segala macam luka yang pernah dialaminya. Dengan demikian, pasti gurunya mendapat kesulitan yang lain, kesulitan yang tidak dapat dimengertinya. Sejenak kemudian mereka telah mendengar suara ayam yang turun dari kandang-kandang mereka. Mereka mendengar suara sapu di halaman. Lamat-lamat kicau burung telah menyegarkan pagi yang terang dan jernih. Tetapi tidak demikian dengan hati Empu Soto. Pelayannya yang berada di dalam rumah itu pun segera keluar. Namun sekali lagi ia mendapat pesan bahwa orang lain tidak boleh mendengar bahwa Empu Soto telah kembali. Ketika pelayan itu telah pergi, maka dipanggilnya Sumekar masuk ke dalam biliknya. Dengan cemas Sumekar melihat keadaan gurunya yang tampaknya terlampau lesu. Apakah luka dalam yang diderita oleh guru terlampau berat? Tetapi Sumekar tidak berani bertanya. Kau simpan obat-obat itu? Bertanya gurunya. Iya guru. Baik, bawa obat-obat itu kemari. Iya guru. Sahut Sumekar sambil meninggalkan gurunya berbaring di ambin bambu. Sejenak kemudian Sumekar telah kembali sambil membawa semangkuk obat yang sudah dicairkannya dengan air dingin. Berikanlah, minta Empu Soto sambil bangkit duduk. Dengan sekali teguk maka obat itu pun telah dihabiskannya. Mudah-mudahan aku akan segera sembuh, gumamnya. Mudah-mudahan Empu, sahut muridnya itu. Empu Soto itu pun kemudian ditinggalkannya sendiri. Orang tua itu kemudian kembali berbaring. Tanpa dikehendakinya, maka berdatanganlah semua kenangan masa lampaunya yang suram. Sekali-sekali terdengar Empu Soto itu berdesah. Kini bukan saja bagian dalam tubuhnya yang terasa sakit, tetapi lebih-lebih lagi adalah batinnya. Masa lampaunya bukanlah masa yang menyenangkan untuk dikenang. Tiba-tiba terdengar orang tua itu memanggil muridnya perlahan-lahan. Sumekar, Sumekar. Sumekar yang sedang membantu membersihkan ruangan dalam itu tergopoh-gopoh melangkah masuk ke dalam bilik gurunya. Dilihatnya gurunya menjadi semakin lesu. Ya guru, jawabnya dengan gelisah. Kemarilah, mendekatlah, berkata orang tua itu. Sumekar itu pun segera mendekatinya dan duduk bersimpuh di samping pembaringan gurunya. Sumekar, berkata Empu Soto, obatmu benar-benar baik. Terasa sakitku menjadi jauh berkurang. Ya Empu, obat itu adalah obat yang guru buat sendiri beberapa bulan yang lalu. Iya, tetapi kau telah membuat takaran yang tepat. Iya guru. Empu Soto berhenti sejenak.
Dipandanginya wajah muridnya yang satu ini, murid ini baginya tidak begitu menarik hati di saat-saat yang lampau, ketika masih ada muridnya yang paling dimanjakannya, bukan karena sifat dan kemampuannya, tetapi justru karena mereka itu mampu memberi banyak imbalan kepada Empu Soto. Anak ini tidak seperti mereka itu, tidak seperti kuda sempana dan pedagang keliling yang bernama Cundaka. Bahkan masih ada beberapa orang muridnya yang lain yang lebih menarik dari anak ini. Tetapi murid-muridnya itu kini tidak ada di rumah ini. Mereka berada di tempat yang terpencar tanpa dapat diawasinya dengan baik. Apakah yang telah mereka lakukan? Tetapi anak ini, anak yang bernama Sumekar ini, selalu berada di padepokannya. Tak banyak yang dilakukan selain dengan tekun berlatih. Tetapi Sumekar tidak banyak dapat memberinya imbalan. Meskipun ia anak seorang petani yang kaya, tetapi ternyata tidak dapat menyamai kuda sempana, seorang pelayan dalam yang waktu itu dekat dengan aku Tunggul Ametung, dan pedagang keliling yang kaya raya, yang seakan-akan barang-barangnya tidak pernah kering. Dan Empu Soto tidak pernah bertanya dari mana orang yang menyebut dirinya Bau Rekso Kali Elo itu mendapatkan barang-barang berharga. Karena itu, maka Sumekar tidak banyak mendapat kesempatan dari gurunya. Bahkan setiap kali ia ditinggalkannya di padepokan untuk menunggui rumah dan halaman. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Empu Soto pada saat ia kembali, maka Sumekarlah tempat yang pertama-tama untuk menumpahkan segala kemarahannya. Tetapi kali ini Empu Soto berbuat lain. Meskipun terasa sesuatu yang kurang pada tempatnya, namun gurunya itu tidak memaki-makinya dan mengumpatinya. Bahkan kini gurunya itu agaknya berkenan di hati oleh obatnya yang kebetulan dianggap tepat takarannya. Tetapi Sumekar hanya dapat menundukkan kepalanya. Ia tidak dapat bertanya apakah sebabnya maka perubahan itu terjadi. Kini sejenak mereka saling berdiam diri. Nafas Empu Soto terdengar satu-satu meluncur dari lubang hidungnya, terengah-engah seperti orang yang sedang kelelahan. Sumekar menjadi cemas mendengar tarikan nafas gurunya itu. Apalagi ketika kemudian ia menengadahkan wajahnya. Dilihatnya gurunya terlampau pucat. Tetapi Sumekar masih juga belum berani bertanya sesuatu. Ia menunggu sampai gurunya sendiri mengatakannya kepadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.